ya kan? Coaching lagi. Kenapa sih harus ada coaching sama Pak Adam Malik? Memastikan lagi apa yang dia bicarakan kemarin nyambung nggak. Pada saat dia sudah keluar dari ruangan training, dia datang tuh penasaran tuh, Pak Adam coaching apa ya? Gitu loh. Selesai coaching jam 10 selesai, mau ngapain leadernya? Ya, seharian Pak Fendi di luar. Apa yang diobrolin pada saat di luar? Itulah manajer itu kan super sibuk. Tetap ngoceh di grup, tetap ngoceh di WhatsApp. Kamu ngapain? Dikontrol ke anak-anaknya. Ya, kontrol nggak staffnya? Nah, kita ini mau didik orang menjadi hebat, menjadi luar biasa, punya hasil. Ya, tapi kalau nggak punya konsep, dari pemikiran aja nggak punya konsep, pagi-pagi nggak punya strategi, ya ujungnya ya hari itu lewat. Ya, setiap hari itu sama kok jamnya, dari jam 7 masuk sampai dengan jam 5 sore sama. Yang membedakan itu, lu jam 7 kemarin dengan jam 7 sekarang ngapain? Kau jam 9 kemarin ngapain, jam 9 hari ini ngapain? Itu yang membedakan. Hari mah dimana sama aja, jamnya sama, kegiatan bisa sama aja. Yang membedakan itu kita nih, bisnis ini. Mira kemarin ngapain? Ella kemarin ngapain? Hari ini mau ngapain? Bugatti kemarin ngapain? Masih ingat nggak? Iya, kemarin saya kontaktin. Kontakting doang. Hari ini mau ngapain? Apa pembedanya gitu loh? Ada yang ditingkatin nggak? Jumlah database-nya. Ada sumber yang mau digarap nggak database-nya? Ada cara yang mau diupgrade nggak cara teleponnya? Ya, karena tujuannya adalah APP, appointment. Ya. Saya tuh senang berproses kok. Saya nggak nuntut kalian closing, woi. Bu Kartini, dasarnya apa? Saya minta dia closing gitu loh. Nggak ada gitu loh. Saya bukan tipe orang yang nuntut orang, closing Pak Fendi. Kapan closingnya? Saya nggak tanya. Lu ngapain Fendi? Yang 4 staff ngapain? Punya 2 staff ngapain? Sendirian ngapain? Harus jelas. Gitu loh. Karena ujung-ujungnya adalah APP. Kalau ada APP, anak-anak itu kemarin dicari kemarin hari pasti datang hari ini. Itu namanya hope. Gila, besok saya ketemu orang ini, besok saya ada rencana, besok saya sama Pak Fendi mau ke sini, masuk lagi. Masuk. Besok kamu ikut saya ke sini. Kita closing itu lagi. Ada kata-kata yang dikeluarkan gitu. Bukan cuma besok masuk ya, besok masuk ngapain? Kamu hari ini masuk apa? Masuk 2 hari. Hari ini sama besok mau ngapain? 2026 itu udah pasti ada. Kamu ada nggak? Kalau ngomong 2026 pasti ada nggak? Pasti. Kamu ada nggak? Belum tentu ada. Nggak tahu besok ada atau enggak. Makanya maksimalin apa yang ada hari ini. Nyantai. Nggak tahu bisa ngelewatin Januari nggak? Semua kita mau lewatin itu butuh persiapan. Strateginya apa? 2026 dengan 2025 Januarinya sama tanggalnya 1, 2 sampai 30 sama. Tapi apa membedakan Januari 2025 kemarin dengan nanti 2026? Persiapan, strateginya apa, konsepnya apa, mindsetnya apa, mau nyari apa di equity world. Kantor udah bagus, skema udah bagus, lu mau nyari duit miliaran dapet di sini. Yang gak kebayang sama sekali tentang duit miliaran, gak kebayang beli mobil dalam setahun, di sini bisa. Kalau lu set, lu pengen beli mobil 1 tahun, mobil apa? ARV, gampang. Mobil apa? CRV, gampang. Setahun bisa. Tapi harus di set dulu dong. Januari lu punya kekuatan berapa? Apa yang mau kamu cetak di Januari? Kamu mau ngabisin ini 2 hari ini dengan apa? Dengan nyantai, nunggu dulu, sama aja, ya. Tanggal 1 itu hari Kamis kemarin sama kan? Dengan Kamis nanti, sama aja, cuma beda tahunnya doang. Gak ada yang beda di situ. Bertambah tahunnya, iya bertambah. Kamu bertambah nggak skillnya? Bertambah nggak mindset? Jadi seorang yang mau ini mau itu. Beli rumah dalam 2 tahun di equity world bisa. Beli rumah ya, harga 2 miliar. Bisa.
naik ke level SIM. Berapa pelapon rumah? Berapa? Kantor udah siapin apa perusahaan ini? Perusahaan udah kasih namanya fasilitas pembelian rumah sama mobil. Ya, kantor udah bayar lunas, kita bayar berapa di DP pertamanya? 30% dari harga rumah. Berapa pelafonnya dikasih? 2M. Mobil berapa dikasih? 400. Bisa punya mobil kan? Untuk syarat dapat plafon ini, lu harus ngapain? Closing. Harus kemana naiknya Pak Benny? BSS. Sembarangan. SBM? Nggak tahu apa yang mau kerja. SBM berapa lama? BC, SBC, BSS, SBM berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Setahun bisa nggak beli mobil? Bisa. Pasti punya tabungan 30% nggak kalau kamu capai ini? 30% dari 400 juta berapa duit? Bisa dapat nggak? Bisa. Kalau naik SBM? Bisa. Gampang sekali. Punya mobil nggak? Set, udah di set. Kantor tuh pintar, bos kita tuh pintar, kitanya yang nggak ngikutin. Udah di set semua. Bukan menghayal, bukan cuma harap-harap cemas, bukan cuma menghayal. Ada. Oh, naik ke SIM. Ada plafon, rumah. 2 tahun nggak? 2 miliarnya berapa? 30%-nya. 600 600 sampai ke SIM. Lu punya duit nggak 600? Pasti punya. pasti. SIM lu nggak mungkin nggak punya uang 600. Pengen punya rumah, pengen ini, bisa diwujud nyatakan. Kan ada prosesnya, ada skemanya, semuanya ada sistem kok. Lu pengen keluar negeri tiap bulan bisa, nggak keluar duit kok. Udah di set semuanya. Ini yang bikin ini bos-bos itu pintar banget bikinnya. Bukan cuma orang berhayal gitu. Bukan tentang closing 1. Ya memang itu 1. Itu harus itu. Sudah kewajiban seorang BC closing 1. Tapi apalagi next yang mau dikejar. Tapi kalau kalian nggak sadar ini sistem dibikin bagus banget, nggak mau jalanin, ya agak susah. Lu mau kerja capek-capek di pabrik, lu mau kerja capek-capek di PNS, lu mau kerja capek-capek, nggak ada skema ini. Ada skema pinjaman kredit kok, kredit rumah dengan bunga. Ini ada bunga nggak kredit ini? Nggak ada bunga. Lu nyicil seharga mobil itu, lu nyicil seharga rumah itu, nggak ada bunganya. Berapa lama? Terserah lu. Cepat lu ambil lunas, lu bisa upgrade. Lama ya sudah, lu nikmatin aja. Orang kreditnya nggak dipaksa. Komisi 10 juta, lu mau potong berapa? 50%. Nanti lu bayar 5 juta. Komisi lu 1 miliar, lu mau potong 500. Lunas nggak mobilnya? Lunas. Mau upgrade lagi berapa? Boleh kan upgrade lagi? 600 juta. Bisa Pajero, bisa ganti. Mobil lama balikin ke kantor jadi DP. Ambil mobil. Enak kan kantor kita? Oh nggak lunas pak mobilnya, tapi saya resign. Duitmu dibalikin nggak? Dibalikin. Percicilanmu dibalikin. Yang rugi siapa? Kantor. Mau harga mobil turun atau naik? Turun. Dia jual, turun harga mobil. Berani rugi. Lu bilang saya keluar biaya, kantor ini udah keluar biaya duluan. Besar biayanya. Kita cuma keluar biaya apa sih? Ongkos, jarak, waktu, segala tenaga, semua orang ngeluarin. Mau kerja di mana aja. Tapi worth it nggak ngeluarin itu? Kalau merasa nggak worth it, mundur. Kalau saya maju, kenapa worth it? Gua mau main hantam-hantaman dengan bapak saya dulu, sampai keras-kerasan kepala gitu, keresahan suara, saya hantam bapak saya. Saya teriak-teriak, dia tolak, saya hantam lagi. Kenapa? Worth it. Untuk saya melawan untuk hal positif. Dia larang, saya jalan. Gitu. Karena saya lihat sesuatu yang worth it. 3 bulan aja saya bisa megang uang 200 juta kok. Kerja pertama kali di bisnis ini. Gitu. Nah, tapi kalau nggak punya konsepnya, cuma datang. Rekrut nggak salah, rekrut orang banyak nggak salah. Tapi what next? Setelah
setelah punya staff tuh ngapain, agendanya apa gitu. Jangan sia-siakan waktu ya. Tuhan ngasih waktu tuh bukan untuk disia-siakan, untuk dipakai ya kan gitu loh. Karena kita ini bekerja, sudah dikutuk kita nih, manusia itu harus bekerja, nggak bisa nyantai ya. Udah jelas kok, janganlah kamu makan kalau kamu malas-malasan, kan udah jelas gitu loh ya. Bekerjalah seperti semut. Apa yang dilakukan semut? Mengumpulkan makanannya pada saat musim panas. Kerja terus nggak? Ada dia tidur? Nggak ada tidur. Itulah semut. Pagi, siang, sore. Kenapa selalu filosofinya kerjalah seperti semut? Karena nggak pernah capek ngumpulin semuanya. Pada saat musim hujan datang, mereka sudah stay di rumah dengan bahan makanan yang cukup. Sama kayak orang di luar negeri. Sekarang musim winter, salju turun. Orang Indonesia liburan ke salju. Orang bule sana ngapain? Diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Mana ada orang keluar di salju, nggak ada. Tapi dia sudah ngumpulin bahan bakar, makanan selama 3 bulan untuk 3 bulan. Itu dicari dia dalam 1 tahun ini. Kita senang main salju. Orang lokal senang nggak main salju? Nggak mau, dia maunya ke sini, ke Indonesia. Namun matahari itu sesuatu yang berkah. Di sana tuh nggak jelas kapan sunset, kapan sunrise. Di sini jelas kok. Jam 6 lewat udah sunset. Jam 5 lewat dikit udah sunrise. Tepat waktunya di Indonesia. Kenapa orang bule senang Indonesia? Karena tepat waktu bersinarnya matahari. Di sana nggak jelas. Jam 11 malam aja masih terang. Itu kan luar negeri kan gitu kan? Masih terang. Kapan lu mau sunsetan? Tidur aja kadang masih terang banget. Udah malam padahal. Gitu. Ya. Amin. Bisnis konsultan bicara tentang konsultasi. Konsultasi dulu bicara ke kamu dulu, ke otakmu masing-masing. Jangan setengah-setengah. Kalau lagi udah terjun tuh ya jangan setengah. Ambil semua jatah. Ini hak kita nih. Hak. Ini hak. Tahu kan hak? Kewajibannya apa? Untuk dapat hak itu, lu harus melakukan apa? Kewajiban. Selamat pagi Mas Radian. Panggilan tujukan kepada seluruh BSM Kalpas. Jangan setengah-setengah. Dimana segera dapat Kewajiban kita adalah datang pagi, siapin buat prospek, follow up orang, belajar lagi, ya kan gitu kan? Meyakinkan diri itu kewajiban kita, melayakkan diri gitu loh. Bicara tentang closing, ini bicara tentang orang yang layak. Orang udah layak itu nggak perlu waktu berapa lama. Ada yang 1 hari sudah layak dapat closingan. Ada yang harus 2 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan baru dia dapat closingan. Kapan kamu melayakkan diri untuk closing? Bukan tentang lamanya kamu bekerja, bukan. Seberapa lama kamu ikut saya baru kamu closing? Enggak. Ya kan? Kapan kamu melayakkan diri? Oh, saya udah layak Pak. Tiap hari saya pagi saya ke kantor, terus saya pergi lagi ke sini Pak, saya ketemu orang ini, terus saya setelah ketemu orang ini siangnya saya langsung ke sini Pak, muncul ke sini, sore saya balik ke kantor, setelah balik kantor saya absen sebentar, saya prospek lagi orang ini. Orang itu layak closing, orang itu besok dia closing karena layak, dia ngejar rezekinya. Ini kan bukan tentang jatah rezeki yang dibagi-bagi. Oh di situ miskin Pak, pembagiannya kecil, enggak. Orang itu memilih buat miskin. Bukan miskin itu ada dari Tuhan, nggak ada. Miskin itu pilihan, kaya itu pilihan. Nggak ada Tuhan menciptakan ya ini kamu miskin, ini kamu kaya, nggak ada. Sama manusia, bang. Tugasmu adalah ini tumbuh-tumbuhannya, ininya, lu olah deh. Mau kaya tuh begini caranya. Ada lapangnya udah disiapin. Gitu loh. Ya kecuali dulu manusia nggak jatuh dalam dosa ya. Waktu Adam dan Hawa nggak ngelakuin dosa ya, kita nggak mungkin dikutuk sampai sekarang. Kita ada di taman yang indah banget. Karena kita ngelakuin dosa, makanya kerja keras untuk dapatin namanya berkat itu. Itu orang yang layak. Bukan nggak ada jatah. Ya, Alis ada jatah nggak untuk kaya dia? Ada, udah tertulis itu, udah tertulis. Nah, tinggal kamu meyakinkan sama mendekatkannya nih Kak. Udah ada nih, datang ke equity ini udah calon kaya itu. Orang datang ke equity world interview itu udah calon kaya.
masalahnya dia mau jalanin prosesnya atau mundur. Ini jalan kaya ini. Jalan menuju kaya itu kerja di pialang berjangka. Nah, yang terbukti yang sudah saya lakukan, yang saya buktikan adalah di Equity World. Lu mau ikut nggak? Anda mau ikut nggak? Ini kerja kaya nih. Nggak perlu pakai modal, nggak ada syarat keluargamu harus kaya, nggak perlu harus gimana-gimana, nggak harus ganteng lu, nggak harus S1, S2 lu, nggak usah tinggi semampai lu, nggak usah. Semua kamu datang ke sini, kamu berhak untuk ambil namanya skema. Kan gitu. Udah terbukti nih. Gitu. Saya ajak kamu ke Equity karena saya kerja di Equity. Saya udah menikmatin semuanya. Dari proses dari bawah, susah payah sampai sekarang ini. Amin. Tapi kalau kamu masih setengah-setengah, percaya nggak percaya nggak omongan Pak David, saya itu bukan tentang kerja yang langsung hasilnya dance, enggak. Dance prosesnya gimana? Staffing berapa? Ya paling saya tanya, Bu Kartini lu ngapain? Bu Erma ada rencana gimana hari ini? Paling gitu doang. Ya, kalau udah mulai prospek, saya paling tanya, mana yang bisa closing dance? Mana Bu Irma yang bisa closing? Oh ini Pak, oke kita kerjain bareng. Saya harus masuk nggak? Atau Bu Lia harus masuk nggak? Atau siapa harus masuk nggak? Atau Pak Hartono harus masuk nggak? Kita susun strategi. Karena udah ada bibitnya nih. Mana yang mau panen nih? Bu Kartini ketemu si Bapak Abdul, ketemu si Bapak Iwan, ketemu si Bapak Anton. Saya tanya nih, dari 3 nama ini siapa yang bisa closing? Keluar obrolan dari Bu Kartini. Kalau menurut saya Pak Anton. Kenapa? Bla 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 bla. Oke. Dia nih yang bantu dia. Hanya Pak Anton enggak pada David. Abdul sih oke. Oke. Kita kasih lagi analisanya. Ya, coba ketemu kedua dong dengan saya. Coba ketemu ketiga dong dengan Pak Hartono. Kan gitu kan? Supaya kita ngelihatnya dalam sisi yang berbeda. Menurut Kartini, Anton yang bisa masuk. Menurut Denis nggak masuk. Coba saya lihat Pak Antonnya masuk. Karena nggak ada hebat-hebatan di sini. Semua bicara tentang hasil mau nikmatin nggak bareng-bareng. Yang kerja bareng, kan gitu. Ya bukan nggak ada nyata kamu untuk closing, ada. Nggak ada, kamu bukan orang yang di luar sana doang yang menikmatin skema karir ini, enggak, kita pun sama, Stephen pun sama, gitu loh, ya, gitu loh, sama. Stephen pengen naik SBC gampang kok, rajin-rajin aja prospek closing, rajin-rajin aja staffing, biar banyak staff, bisa kok naik SBC. Bukan karena si Pak David ini pintar teknikal makanya dia jadi SBC, enggak. Oh dia ganteng, dia jadi SBC, enggak ada syarat begitu kan. Oh dia muda, jadinya dia SBC? Enggak. Banyak yang tua. Bu Ningsih SBM tua. Ya, Legia muda banget. SBM. Ya kan? Nah, semua punya kesempatan. Ya, karena nggak ditanya umur juga di sini, Riz. Aris, tingginya berapa, Riz? Oh, nggak bisa, Riz, kerja di Equity. Tingginya harus 172. Kamu bisa berenang nggak, Riz? Nggak ditanya. Ya kan? Kamu ada alergi makanan nggak? Nggak ditanya. Gitu. Mau kerja nih? Masuk. Nggak ditanya apa-apa. Misalnya, maaf kata ya, yang cacat aja diterima nggak? Diterima. Yang penting masih otaknya masih pengen duit. Masih pengen duit nggak? Ayo kita kerja, kita kasih ilmunya dulu, kita didik dia. Ya. Yang acak adul dandanannya kita terima nggak? Selama masih bisa diperbaiki, perbaiki deh. Lu pengen standar tim lu bagaimana standar berpakaiannya, lu ciptain. Saya selalu ngomong sama Pak Hartono, tim saya udah pasti harus rapi, nggak mau acak adul kayak orang ya, karena saya rapi gitu. Makanya fokus saya pada saat staf saya punya duit, apa yang harus diperbaiki? Penampilan, dari baju, sepatu ya, pelan-pelan. Ada duit komisi dikit 5 juta, apa yang dibeli pertama? Baju. Oh 10 juta naik apa? 2 baju, 3 baju. Oh 30 juta ada jam tangan, ada tas. Udah mulai memperbaiki dulu. Karena itu nilai jual bagi saya. Ketemu orang dengan berpakaian yang lebih rapi akan lebih respect ya orang. Parfum, ya kan? Ya, kemarin mau beli parfum Hermes, bilang ntar dulu deh. Belum. Komisi saya belum banyak. Maka belinya kurs. Ya, harga 2 jutaan saja. 2,6. Kalau Hermes berapa? Sekali lagi mohon 10 perhatian. juta.
Panggilan tujukan kepada Enak nggak wangi orang kaya banget ya. segera berkumpul Tapi di kan ruang saya sadar diri, Terima kasih. komisi saya belum 50 juta, belum 100 juta, ntar dulu deh, gitu loh. Tapi kalau komisi saya sudah stabil di atas 100 juta, ya udah, ya kan? Mau ganti HP nggak katanya, Pro Max, ntar dulu deh, belum. Saya udah hitung-hitungan ya kapan saya ganti HP. Kalau komisi saya udah 50 juta, pasti saya ganti HP ya, setengahnya paling nggak, 23 juta, kan gitu kan? Masa ini komisi kemarin 17 juta beli HP 23 juta, kan bisa gila saya. Ngeluarin dari mana lagi duitnya? Kan 17 juta, please. Komisi saya kemarin. Ya, dan komisi saya bulan ini totalnya bisa 40 juta nih. Saya ganti HP enggak? Enggak, belum. Ntar dulu. Kalau sudah 50 juta ke atas baru ganti HP. Nah itu kan kata siapa? Bob apa? Bob saya. Bergayalah sesuai isi Eh. dompet. Enggak usah sok kaya-kayaan gitu loh. Karena memang kaya itu enggak perlu harus nunjukin sesuatu yang saya maksain, enggak perlu maksain. Kita bisa tampil sendiri kok nanti. Pelan-pelan, ya kan? Saya nggak mau beli jam palsu walaupun bermerek, lebih baik jamnya biasa-biasa tapi harganya yang itu tapi asli AGC, ya kan? Harganya berapa? 13, udahlah nikmatin dulu. Orang udah bisa beli namanya jam-jam yang tag higher 52 juta ini nanti aja. Kalau saya sudah punya 300 juta, saya pasti ganti tag higher dulu. Kalau saya sudah 500 juta, pasti saya ganti Rolex. Kan bertahap. Nah prosesnya itu ada, kita nikmatin dulu prosesnya. Jangan sekedarnya aja. Pak Fendi mau kaya nggak 2026? Berubah. Wanda mau kaya nggak? Kalau tempatnya udah benar. Nggak ada orang yang mengerjakan proses kayak gitu ini nggak kaya, pasti kaya. Disuruh closing lagi, disuruh siapa reward, capai, kaya kan ya? Kaya pasti, bukan orang yang bersungut-sungut. Staf hilang, cari lagi sama dia. Sekarang stafnya Pak Fendi dari 5 tinggal sisa Aris. Bagi saya sih ya udah, memang itu yang harus kita pelajarin lagi tentang keeping staff. Ya, bukan tentang ada orang banyak tapi nggak ngapa-ngapain, ya ngapain juga Bu Wanda, ya. Bu Wanda satu aja depan saya tapi tiap hari Pak David saya izin sini ketemu ini, balik ke kantor Pak David ini laporannya enak, satu doang nih berhadapan. Jadi duit nggak tim saya? Jadi duit daripada banyak-banyak, satunya merokok, satunya ini, satunya makan, bla bla bla, datang ke ruangan, nggak ngapa-ngapain, ngapain banyak-banyak. Sekali lagi mohon perhatian. Cukup saya berdua dengan Aris saja. Istilahnya Pak Fendi. Tapi Aris dengan Pak Fendi kerjanya tadi. Hari ini kita kemana, siang kemana, udah punya rencana. Cukup aja dulu gitu loh. Sambil pelan-pelan cari lagi staf yang lain, perbaiki lagi cara keepingnya, komunikasinya, siapin lagi strateginya. Harus punya buku agenda. Di siang closing itu udah SBC, udah mempersiapkan diri buat punya plan-plan sederhana. Gitu loh. Nggak usah strategi kayak IM, SM itu udah mulai strategi. Kalau kita kan masih ke lapangan ini bagaimana, ketemu si A, canvassing bagaimana, apa yang dibawa, kan sederhana nih, mental yang disiapin. Gitu loh. Ya kan jangan setengah-setengah lagi. Oke. Aris mau ketemu siapa hari ini? Oke. Bagaimana cara strateginya? Ngobrol apa sih? Karena mungkin nggak setting appointment si Aris, tapi mau ketemu. Oke. Gimana konsepnya? Pakaiannya bagaimana? Bertamu atau gimana? Pakai sandal atau pakai sepatu? Atau sambil ngaji? Kita kan tahu. Yang penting ketemu dengan orang dengan strategi, dengan persiapan. Yang ujung-ujungnya orang harus lihat namanya peluang. Aris itu kerja di equity sebagai konsultan yang handal. Pak Fendi itu adalah senior bisnis konsultan yang handal. Orang harus melihat itu. Yang bisa menganalisa, bikin planning di harga emas untuk untung berapa. Udah bisa bikin planning seperti itu. Udah tahu bercerita tentang pergerakan harga emas yang naik turun yang luar biasa kan gitu kan. Bukan lagi yang biasa-biasa. Bisa dilakuin nggak? Ya, saya mau balikin kultur lagi kerja. Ya, karena kita berbisnis jangan sampai cuma ada jumlah nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi terbentuklah tim kuat. Avenger itu adalah kumpulan orang-orang superhero, bukan hero-hero biasa. Jadilah dia Avenger. Punya fungsi masing-masing nggak? Iron Man mau ngapain, Spider-Man mau ngapain, Hulk mau ngapain, siapa lagi? Ya di situ kan semua punya fungsi. Thor ya, undernya bagaimana,
Fungsinya beda-beda senjatanya, tapi mereka menunjukkan namanya supernya masing-masing. Ya, yang kontrol siapa? Administrasinya. Itulah yang kata satu itu cuma gitu doang, kontrol strategi. Tapi secara action mereka yang nentuin. Ya, atau mungkin kan bukan sistem aja, nggak punya kekuatan apa-apa seperti Avengers. Tapi mereka punya strategi dan sistem. Ikutin aja. Ya, Ella punya kekuatan apa? Ini punya kekuatan apa? Mala punya kekuatan apa? Ini punya kekuatan apa? Kekuatannya, jangan kelemahan menutupi kelemahan yang ini. Allah, nggak ada gitu-gitu. Kekuatanmu dulu tunjukin. Tapi pada saat musuhnya begini, kau yang maju, kau punya kekuatan ini, ya kan? Kayak Doctor Stranger, nggak mungkin dia bisa jadi Spider-Man, ya kan? Bisa ngilang-ngilang gitu kan? Sulap. Siapa lawannya? Orang-orang yang bisa ngilang-ngilang juga, gitu loh. Tapi saya suka Avengers, saya suka film superhero. Tahun ini saya nggak melihat superhero, nggak ada filmnya. Saya agak kesel juga, tahun 2025 mau habis, nggak ada film-film Marvel yang luar biasa. Saya itu suka, saya pecinta Marvel sama DC Comics, ya. Sama kalau film itu saya suka itu sama film psikopat, ya. Psikopat itu orang yang nggak pernah mikir, mau bantai-bantai, nanti puas. Saya punya prinsip adalah kalau saya mau puas, ya udah saya puasin diri. Nah, dalam ini hal positif, saya harus jangan nunggu-nunggu, saya mau puasin diri, gitu loh. Dan saya suka nonton bola, bukan tentang pemainnya saya kenal, saya nggak ada yang kenal pemain. Saya tuh senang strategi berapa, kalau 4-4-2 bagaimana, kalau 3-5-2 bagaimana, saya pelajarin semuanya, gitu. Oh kalau lawannya ini gimana, strategi. Saya nonton tuh saya lihat cara dia nendang, cara dia menerima, gitu loh, ya kan? Karena tim itu seperti ya dalam bola itu ada yang jaga gawang, yang jaga gawang pun nggak cuma diam di gawang pada saat bola nggak ada, dia ngapain? Dia maju ke depan, ngontrol orang, kan gitu kan, maju ke depan. Pas bola udah datang dia siap-siap untuk nangkal. Tugas masing-masing. Nggak ada yang paling hebat. Oh strikernya, yang paling hebat dalam tim itu adalah strikernya, nggak juga. Gelandang juga ada, wingernya ada, backnya ada, semua ada. Semua punya potensi untuk mencetak namanya prestasi, ya kan? Striker paling diunggulkan ya karena dia mencetak gol. Tapi bukan berarti goalkeeper tidak punya namanya apresiasi pada saat dia menyelamatkan gawang. Oke? Nah, fungsikan dirinya. Bu Erma, bagaimana? Saya nggak komenin statusnya Bu Erma yang amburadul itu. Setiap ada posting, diposting sama dia. Sampai istilahnya vehicle aja. Yang diposting Mulia itu tentang vehicle mobil aja, jalur aja diposting menjadi status. Ya, CV-nya orang jadi, saya nggak akan pernah ganggu orang untuk begitu, ya. Ya biarin aja, saya nggak tahu dampaknya bagaimana. Mungkin orang bertanya, saya nggak ngerti kan jalur apa nih Bu? Oh ini besok staff saya yang akan berangkat. Kan siapa tahu bisa menjawab saya. Jadi saya itu selalu positive thinking. Bayangin ya, jalur yang ke Bogor, tim Borneo segala macam, di posting sama dia, kamu perhatikan? Posting sama Bu Ermat. Ya cuma mikir aja. Kalau saya yang baca, ya kalau saya teman dia, ini apaan Bu? Saya tanya pasti. Oh ini enggak, saya pasti jawab itu. Ini driver saya yang saya udah siapin besok untuk ngantar staff saya. Ibu punya driver? Iya. Jadi orang penasaran dengan kerja. Kita nggak tahu cara personal branding orang bagaimana gitu. Semua diposting. Mau urusan kerja, lu kirim CV ya lah, diposting sama dia. Siapa namanya tuh? Sampai kata-katanya ini CV Ella, diposting sama dia. Ya kan? Ya, itu loh. Ya saking dia mencintai ya kan, gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Namanya juga kan banyak cara untuk bisa gugah orang untuk tahu tentang kerjaan ini. Yang salah itu nggak ngapa-ngapain, nggak update status tentang kerjaan. Ya, perhatiin lah deh staffnya, ya gitu. Saya belum bisa kasih posting. tahu. Dia posting, makanya mungkin kena ban deh. Ini orang apa sih? Mungkin yang diposting itu dikirim juga ke calon nasabah, jalur-jalur prospekan dikirim sama dia, mungkin ke ya, orang bingung kan ini apa pakai jalur-jalur ini kan, mungkin dikirim sama dia, makanya di ban, di forward sama dia. Ya, nah, itu kan pelan-pelan diperbaiki. Ada dampak nggak? Kalau ada dampak lanjutin. Kalau nggak ada dampak ganti strateginya. Karena yang salah. Ya makanya bilang saya itu nggak pernah menyalahkan namanya cara yang kamu pakai. Semua benar. Ya, semua boleh dicoba.
ya kan? Nanti kalau memang itu menghasilkan, ajarin orang lain, gitu loh. Ya, kalau itu tidak menghasilkan, coba cari cara lain, kan gitu kan? Ya kita lihat kan ujungnya 3 lah, dampaknya apa, gitu loh. Ya, gak ada yang nggak bisa. Ya Stephen bisa. Mira sama Stephen, bagaimana tandemnya sekarang? Ya, database masih banyak nggak Stephen? Aman, Yang Pak. mau ditemuin, ya Bu Mira apa tugasnya? Jadi pemanis saja atau jadi apa? Ya, saya nggak tahu apa yang mau kamu lakukan dalam tim. Kalau saya siap-siap aja, Bu Lia tuh masih siap-siap aja, gitu. Ayo Bu kesini, ayo. Paham ya sampai sini ya? Itu aja saya ingatin lagi. Pak Wendy tahu ya salahnya di mana? Ya, gitu. Karena ini pengalaman. Kalau staf-staf begitu tuh, gak usah nyesalin juga dia nggak masuk. Bagi saya sih memang layak nggak masuk. Udahlah, dia masuk juga percuma gitu. Tapi kalau Aris nggak masuk hari ini, saya tanya pasti kemana tuh orang. Kalau yang lain saya nggak tanya, orang nggak ngapa-ngapain, gitu. Kalau masuk ya syukur, perbaiki lagi. Kalau nggak masuk ya sudah, nggak usah diambil pusing, gitu loh. Interview lagi Pak Fendi, cari lagi yang lain. Konsepnya rubah lagi ya. Cara carinya udah benar. Tinggal keepingnya sekarang bagaimana? Selamat pagi Kan naik kelas terus. Naik kelas 1, sekarang kelas 2, udah kelas 3. ke atas. Tiba-tiba di kelas 3 stuck. Gak usah balik ke kelas 1, tapi balik. Bagaimana kita stabil di kelas 3 itu untuk naik ke kelas 4? Semua orang naik kelas kok. Ya, oke? Ya, itu aja untuk pagi ini ya. Maksimalin, push diri ya. Ya, gue lakuin yang terbaik aja. Gitu.